Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Ewi Channel. Ya Allah ya Karim, ya Malik ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya. Dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan umur yang panjang yang penuh manfaat dan rizki yang barokah serta melimpah untuk kita banyak sedekah. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya akan sedikit mewedar atau membedah cerita atau mungkin paparan sebuah narasi dari Satrio Piningit yang tentang ujian gitu ya. Jadi ujian hidup manusia itu memang selalu ada pada setiap individu manusia. Jadi Sang Pencipta itu selalu memberikan ujian kepada kita. Untuk apa? Bukan untuk melemahkan kita, tapi untuk menguatkan kita agar kita bisa mengerti dan merasakan sebuah kehadiran dari Sang Pencipta di dalam kehidupan kita, terutama di dalam hati nurani kita. Nah, maksud daripada Sang Pencipta menguji kita agar kita tadi semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta untuk menghapus dosa dan juga untuk meninggikan derajat kita yang diuji. Jadi nggak mungkin Sang Pencipta menguji kita itu karena Sang Pencipta itu nggak suka dengan kita, bukan semacam itu. Namun tadi ada 3 kategori dalam pengujian kepada diri manusia agar kita tadi makin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan juga untuk mengurangi dosa. Yang terakhir atau yang ketiga itu untuk meninggikan derajat kita. Nah, makanya jangan sekali-kali kita ibaratnya apa ya, kalau bahasa Jawanya itu adalah ngeresulah atau ngeresulo atau sumpah serapah. Wah, kok begini ya gitu. Kok begitu ya gitu. Kok sepertinya Sang Pencipta tidak adil, tidak sayang, bukan seperti itu saudara-saudaraku. Nah, itulah justru sayangnya Sang Pencipta kepada kita, kasihnya Sang Pencipta kepada kita itu diuji. Jadi dengan rahman dan rahimnya daripada Sang Pencipta ini, karena kadang-kadang ya Sang Pencipta itu kangen kepada kita agar kita selalu mendekatkan diri, kangen dengan rintihan kita, kangen dengan namanya hibaan kita untuk menghibah dan meminta. Jadi tidak layak sebagai manusia untuk tidak meminta dan menghibah kepada Sang Pencipta alam semesta ini, karena itu yang disukai oleh Sang Pencipta. Jadi ujian-ujian kita tetap akan silih berganti sesuai dengan kemampuan kita. Nggak usah takut gitu loh, nggak usah takut itu loh, jalani saja sebuah namanya ujian. Karena ujian-ujian kita seperti tadi yang disebut namanya problematika atau permasalahan. Kita akan menyelesaikan satu permasalahan terus kepada permasalahan yang lainnya lagi. Seperti ujian kita menyelesaikan ujian yang satu akan kepada dipertemukan dengan ujian-ujian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, terus saja sampai nafas lepas dari raga kita. Nah, inilah. Jadi memang betul-betul bahwa Sang Pencipta itu sudah membentuk kita itu dalam suatu bingkai, dalam suatu kerangka kehidupan, bahwa di alam semesta ini atau di muka bumi ini kan hanya sementara, sehingga dikasih ujian-ujian, dikasih cobaan-cobaan yang terus silih berganti. Tak ada manusia yang luput daripada namanya ujian. Nah, inilah seperti kita mau naik pangkat, mau naik kelas atau apa, kan ada ujian-ujian, ujian mungkin
kuartal atau mid semester gitu loh, atau ujian 1 semester gitu loh, lantas ujian akhir semester kan ada ya. Itu semacam itu kan hanya gambaran di muka bumi ini kan semacam itu ketika kita kaitkan atau kita hubungkan dengan namanya kita di bangku sekolah gitu loh. Tapi di dalam satu alam kehidupan kan tidak gitu loh. Jadi kita selalu dibenturkan dengan permasalahan-permasalahan, bukan dibenturkan dengan namanya yang kemarin itu, namanya permainan yang sangat viral, sangat booming kan, lato-lato. Lato-lato itu kan sebetulnya kalau menurut saya kan bahasa guyonnya atau bahasa candanya kan laki-laki tolol kan yang mau dibentur-benturkan. Ya, jadi lato-lato itu sebetulnya laki-laki tolol yang mau dibentur-benturkan dengan suatu permasalahan yang tidak ada artinya. Itu atau ibarat apa dalam arti kata dalam bahasa Jawa itu suka rebutan balung tanpa sunsum, rebutan pincukan tapi kosong, itu pepesan kosong kayak gitu. Jadi suatu perbuatan atau apa yang tidak ada artinya, tidak ada maknanya, gitu. Berebut sesuatu nggak ada maknanya, semacam itu. Jadi ujian kita akan terus gitu loh. Kita sebagai suami akan diuji oleh istri kita gitu loh. Istri kita adalah ujian buat suami. Sebaliknya juga istri juga akan diuji dengan suaminya gitu loh. Sama, seorang anak akan diuji oleh orang tuanya, dan juga orang tua akan diuji oleh bapaknya, oleh orang tuanya. Itu sebaliknya semacam itu aja lah terus lah. Terus berulang-ulang, orang tua diuji anaknya, anak diuji orang tuanya, suami diuji istrinya, istri diuji oleh suaminya. Seperti kita juga, lantas di dalam pergaulan kan, diuji kita oleh temannya, oleh sahabatnya, oleh mungkin orang yang baru ketemu sendiri. Untuk apa? Untuk kita menjadikan sabar gitu loh. Jadi maknanya dan maksudnya adalah itu, agar kita menjadi orang yang sabar menerima segala ujian dan suatu ketetapan ujian atau permasalahan. Tentulah mesti kita selesaikan, bukan untuk kita tinggalkan serta akhirnya menjadi sebuah konflik yang mungkin konflik yang sebetulnya nggak ada artinya itu loh. Itu tadi yang seperti rebutan balung tanpa sunsum itu loh, rebutan pepesan kosong, atau mungkin kita ketika orang tua bersalah pun jangan marah, kita nggak boleh. Seorang anak tidak boleh, walaupun orang tuanya salah tetaplah kita maafkan, semacam itu. Kalau kita mungkin berantem antara istri sama suami dengan istri, terus orang tua dengan anak, kan semacam dalam pepatah kan menang jadi arang, kalah pun jadi abu, nggak ada arti gitu, nggak ada artinya lagi, nggak ada maknanya, sia-sia semua. Itu merupakan suatu perbuatan sia-sia. Nah disinilah Satrio Pinit mengajarkan kita kepada ujian-ujian yang harus kita selesaikan. Namun Sang Pencipta memberikan cobaan serta ujian sebatas sebagai manusia yang dimampukan. Kita pasti dimampukan diberikan ujian apapun. Sedangkan namanya Sang Pencipta itu sangat adil memberikan cobaan kepada kita yang pasti kita mampu. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Humsikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.